A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita lanjutkan dengan amalan berikutnya. Taklim rumah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab ketiga, peringatan agar memperbaiki diri sendiri. Dalam bab ini, saya ingin membahas tentang masalah khusus dengan maksud sebagai peringatan. Pada zaman ini, umumnya orang-orang telah melalaikan usaha tablik. Sedangkan orang yang telah melakukan usaha tablik, mereka telah melupakan diri sendiri. Dalam diri sebagian manusia terhadap suatu penyakit yang khas, yaitu orang yang memberikan nasihat agama, ceramah, tulisan, taklim atau tablik kepada orang lain yang terpikir olehnya adalah orang lain, sedangkan dirinya sendiri terlupakan. Padahal meskipun memperbaiki orang lain itu sangat penting, tetapi memperbaiki diri sendiri jauh lebih penting. Banyak riwayat yang menunjukkan bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan keras kepada orang yang menasihati orang lain, tetapi ia sendiri melakukan kemaksiatan. Ketika malam Mi'raj, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat sekelompok manusia yang bibirnya digunting-gunting dengan gunting api yang membara. Beliau bertanya, siapakah orang-orang itu? Malaikat Jibril alaihissalam menjawab, mereka adalah para pemberi nasihat dari umatmu yang tidak mengamalkan apa yang mereka nasihatkan kepada orang lain dari kitab Miskat. Sebuah hadis lain menyebutkan sebahagian ahli surga akan mendatangi sebagian ahli neraka dan bertanya, mengapa kalian berada di neraka padahal kami masuk surga? Karena telah mengamalkan nasihat-nasihatmu. Mereka menjawab, karena kami menasihati kalian, sedangkan kami sendiri tidak mengamalkannya. Hadis lain mengatakan, siksa jahanam akan lebih cepat menimpa kepada ulama yang jahat. Mereka sangat terkejut dan bertanya, mengapa azab Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dahulu menimpa kami daripada menimpa para penyembah berhala? Dijawab, orang-orang yang sudah tahu tidak sama dengan orang-orang yang belum tahu. Para ulama menulis bahwa nasihat-nasihat agama yang tidak diamalkan oleh orang yang memberikan nasihat kepadanya kebanyakan tidak akan bermanfaat. Itulah sebabnya meskipun pada zaman ini setiap hari ada bermacam-macam pengajian, nasihat, ceramah, dan tulisan-tulisan, kegiatan itu kurang berpengaruh. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah berfirman di dalam Al-Quran,
Apakah kamu menyuruh manusia agar berbuat kebaikan, sedang kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab? Maka tidakkah kamu berpikir? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak dapat bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga ia ditanya 4 perkara tentang umurnya, untuk apa ia habiskan, tentang kemudaannya, untuk apa ia gunakan, tentang hartanya, dari mana ia dapatkan dan kemana ia belanjakan, dan tentang ilmunya, apakah ia amalkan. Hadis riwayat Al-Baihaqi dari kitab At-Tarhib. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang terkenal, berkata, yang paling aku takuti ialah pertanyaan yang akan ditanyakan kepadaku ketika hari kiamat di depan seluruh manusia, yaitu, apakah kamu telah mengamalkan ilmu-ilmu yang kamu pelajari? Seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah makhluk yang paling buruk? Beliau menjawab, jangan bertanya kepadaku mengenai hal ini, mengenai hal-hal buruk. Bertanyalah mengenai hal-hal yang baik. Makhluk yang paling buruk adalah ulama yang jahat, ulama syu'u. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ilmu itu ada 2 macam. Pertama, ilmu yang hanya ada di bibir. Ilmu yang demikian justru akan menjadi alasan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyiksa pemiliknya. Kedua, ilmu yang memberi kesan di dalam hati. Inilah ilmu yang bermanfaat. Kesimpulannya, selain kita mempelajari ilmu untuk zahir kita, hendaknya kita juga mempelajari ilmu untuk batin kita, supaya di samping kita memperoleh ilmu, hati kita juga mendapatkan sifat-sifat yang baik. Kalau ilmu tidak berkesan di hati, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menuntut pada hari kiamat. Apakah kamu mengamalkan ilmu yang kamu miliki? Masih banyak hadis lain yang menyebutkan betapa keras ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai hal ini. Oleh sebab itu, saya memohon kepada para dai agar terlebih dahulu memperbaiki diri sendiri, baik secara lahir maupun batin, dan mengamalkan apa yang telah disampaikan kepada orang lain. Jika hanya menyampaikan tetapi tidak mengamalkan, ia akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapat ancaman-ancaman tersebut. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kepada saya taufik untuk memperbaiki diri saya lahir dan batin, karena tidak saya temukan orang yang lebih buruk amalannya melebihi saya. Saya bergantung sepenuhnya kepada rahmat Allah yang maha luas. Alhamdulillah, demikianlah beberapa hadis yang telah kita baca, dan yang mana kita baca tentang peringatan agar memperbaiki diri sendiri. Kita niat amal dan sampaikan insyaallah. Untuk kesempurnaan majelis kita tutup dengan doa kifarah majelis.
Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah. Segala puji bagi Engkau. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Saya mohon ampun dan bertobat kepadamu. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.